Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih. Jumpa lagi bersama kami dalam Sabda Iman Katolik di hari Minggu Prapaskah yang ketiga, 3 Maret 2024. Dan pada hari ini kita akan mendengarkan Sabda Tuhan dari Injil Yohanes. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika sudah dekat hari raya Paskah orang Yahudi, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing, domba, dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Ia membuat cambuk dari tali lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing domba dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihampurkannya ke tanah dan meja-meja mereka dibalikkannya. Kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, "Ambil semuanya ini dari sini. Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan." Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, "Cinta untuk rumahmu menghanguskan aku." Orang-orang Yahudi menantang Yesus, katanya, "Tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian?" Jawab Yesus kepada mereka, "Rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali." Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari. Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Kemudian sesudah ia bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya, dan mereka pun percayalah akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Dan sementara ia di Yerusalem selama hari raya Paskah, banyak orang percaya dalam namanya, karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakannya. Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka, karena ia mengenal mereka semua, dan karena tidak perlu seorang pun memberi kesaksian kepadanya tentang manusia, sebab ia tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, hari ini kita memasuki hari Minggu masa Prapaskah yang ketiga. Dalam bacaan Injil yang baru saja kita dengarkan, atau dalam bacaan-bacaan pada hari Minggu ketiga masa Prapaskah ini, di mana kita diajak untuk memahami bahwa kita harus mengikuti perintah Allah dengan sepenuh hati dan benar-benar menghayatinya di dalam hati kita untuk menemukan kehidupan yang sejati. Dalam bacaan Injil yang baru saja kita dengarkan, di mana Injil berbicara tentang bagaimana Yesus membalikkan meja-meja para pedagang dan penukar uang di bait Allah di Yerusalem. Maka untuk memahami apa makna yang sesungguhnya dari tindakan Yesus yang di luar dugaan ini, kita mesti belajar lebih banyak tentang aktivitas yang terjadi di kawasan bait Allah. Bahwa kita harus memahami bahwa bait Allah di Yerusalem dianggap sebagai tempat yang paling suci dan merupakan tempat di mana mereka datang
untuk mempersembahkan kurban dan menyembah Allah yang kudus. Namun kita lihat di sini bagaimana tempat yang kudus itu justru dibuat oleh orang-orang menjadi tempat yang tidak kudus, yaitu bisa dikatakan dipakai sebagai tempat untuk berjualan, untuk berdagang, di mana kita ketahui tempat untuk berjualan atau berdagang dengan ramai orang itu, kalau kita katakan itu seperti di pasar. Tentu saja Yesus marah di sini karena di mana tempat yang dianggap suci, dianggap kudus dijadikan untuk tempat berjualan. Yesus ingin menempatkan posisi bait Allah pada posisi yang sebenarnya. Tempat suci di mana orang memusatkan hatinya kepada Allah, bukan pada hal-hal lainnya. Yesus menyucikan bait Allah dari segala sesuatu yang bertentangan dengan kehendak Allah dan menunjukkan pentingnya memiliki hati murni melalui tindakannya di bait Allah. Dengan cara yang sama, kita dipanggil untuk merenungkan kisah tentang bagaimana Yesus marah di tempat bait suci. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, seringkali tanpa kita sadari, kita sendiri mengubah hidup kita menjadi pasar, di mana kita memprioritaskan harta benda dan pengajaran duniawi di atas hubungan kita dengan Allah. Seperti para pedagang dan penukar uang, kita mungkin membiarkan gangguan dan godaan menguasai hidup kita, sehingga menyebabkan kita kehilangan pandangan akan hal-hal yang sebenarnya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, maka melalui bacaan Injil hari ini, kita diundang untuk memusatkan hidup kita kembali kepada Allah dan membersihkan diri kita sendiri dari keinginan-keinginan yang justru menodai kesucian hidup kita dan melanggar perintah Allah. Dan kita juga diajak untuk memperbaiki bagaimana kedekatan kita, hubungan kita, relasi kita dengan Allah, dengan memperbaiki kualitas doa kita dan ibadat kita. Dalam doa kita berusaha memperdalam hubungan kita dengan pribadi Yesus Kristus. Dalam mati raga kita ingin mengalami kembali sengsara, kematian, dan kebangkitan Yesus yang sungguh berarti bagi hidup kita. Dan dalam derma kita ingin membangun sikap solidaritas kita terhadap sesama kita, seperti Allah lebih dahulu solider dengan penderitaan kita lewat jalan penebusannya di kayu salib. Mari kita memperjuangkan hidup kita dengan hal-hal yang baik, menyucikan diri kita dengan tindakan-tindakan yang baik yang selaras dengan kehendak Allah. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.